keputusan perkara tersebut sudah P21 atau bisa menentukan P21 itu kejaksaan. Guys, ada yang deg-degan nih. Polda Metro Jaya segera umumkan P21. Roy Suryo CS cemas banget. Nasibnya di ujung tanduk. Tuntutan mereka untuk dihentikan perkara ini nggak kekabul, teman-teman. Ini dia videonya, mari kita tonton sampai selesai. perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Diva. Dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa ya, yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak. Ya masih, ini masih tanggal berapa? Masih dalam. Ternyata permintaan daripada Roy Suryo CS untuk menghentikan perkara ini nggak kekabul, teman-teman. Yang ada malahan, ini pernyataannya tadi kita tonton bersama, bakalan diumumkan dalam waktu dekat. Dipastikan mereka, Roy Suryo, siapa Tifa, Rizal Fadila, Rustam Effendi, kemudian Kurnia, siapa lagi teman-teman yang para tersangka ini nggak bisa tidur. Ini pernyataan resmi loh. Pernyataan resmi, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Gimana? Emang dia orang kejaksaan? Ya? Oh, enaknya ajak Andi Aswan tuh bohongnya udah sejak tahun lalu. Ya, tahun lalu ya, dia bilang Agustus sudah akan P21. Betul. September sidang. Mana sekarang 2 bulan apa? Jadi kalau Andi Aswan nggak usah diceritakan. Ya, Andi Aswan itu emang kayak gitu kelakuannya. Ya, dia aja nulis status saja salah, apalagi ramal P21. Ya, nah gitu ya. Jadi terima kasih sudah kita jabarkan dari pasal. Terima kasih. Semangat. Tanggapan nomor apa sih? Yang bisa menentukan P21 itu kejaksaan. Wajah Roy Suryo perlu disoroti, teman-teman. Kenapa ya? Kok beda ya? Akhir-akhir ini mukanya itu pucat banget, teman-teman. Nggak seperti hari-hari yang telah lewat. Wajahnya itu merah, kemudian cerah. Tapi kelihatan sekali, nampak sekali kalau kita fokus, teman-teman. Meskipun diiringi dengan ketawa, tapi dia berusaha menutupi kepanikannya. Nampak sekali, teman-teman. Apalagi aura yang terpancar di wajahnya ini, ya dia memang sangat pucat. Ada, gini gimana teman-teman? Kalau sampai nanti diterbitkan P21, apa ya alasan lagi daripada Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama ini si Roy? Apakah dia akan pakai kursi roda lagi atau gimana? Apalagi drama yang bakalan dimainkan? Coba komen-komen di bawah, teman-teman. Setelah mencukupkan dokumen dan barang bukti, alat bukti sudah mendekati sempurna, kita yakin dan pasti 1000% P21 itu akan terbit. Ya, dan ini juga ya, kalau tentang laporan Pak Egy Sujana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Pak Egy Sujana, itu untuk Roy Suryo hari Selasa surat panggilannya ya tanggal 13, untuk Kozinudin itu tanggal 19, dan juga untuk Mary Lampung tanggal 25. Itu pencemaran nama baik terhadap Egy, DHL, dan Eli Ganeti. Mungkin itu yang disorakkan Cair dan Termul. Nah, kita bersyukur karena di atas langit ada langit. Jangan merasa mereka itu adalah segalanya sehingga dengan gampang lisannya tega menghina teman-temannya. Padahal kita pernah bersama. Seperti saya ya dengan Mary pernah makan bersama, ya. Dan sedikit banyaknya pernahlah berbuat baik terhadap mereka ya pada Mary Lampung itu. Kok tega menyorakin saya Termul, Cair, kemudian memarahi saya. Kenapa Bang Egy melaporkan Kozinudin? Apa urusan saya? Yang melaporkan kan Bang Egy.
Tanya dong sama bapak ibu. Kok saya yang dihina, yang dikejar-kejar, disoraki? Nah inilah yang terjadi. Dan di sini juga saya sebenarnya tidak menginginkan ada yang ditahan segala macam. Roy Suryo makin cemas. Bu Neti, pengacara Egy Sujana, yakin 100% Roy Suryo bakalan masuk penjara. Aduh, teman-teman, tuntutan mereka, harapan mereka, ngadu sana sini toh. Mereka mondar-mandir ngadu nasi mereka supaya perkara ini dihentikan. Tapi ternyata lanjut terus. Lanjut terus perkara ini, teman-teman. Soalnya kan, kalau kita mikir secara sederhana saja, apa dasar mereka mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu? Melihat saja sebelumnya ini ya, melihat saja ijazah Bapak Jokowi nggak pernah. Tapi sudah duluan menuduh kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dasarnya apa? Nah, ketika dimintakan tunjukkan bukti-bukti yang kalian miliki, nggak ada. Malah mereka beralibi, mereka mengatakan beban pembuktian itu di tangan Pak Jokowi. Loh, kok gitu? Kok gitu logikanya, teman-teman? Bapak Jokowi yang dituduh ijazahnya palsu, Bapak Jokowi yang difitnah, terus dibebankan lagi untuk membuktikan ijazahnya asli. Aduh, ini gimana teman-teman? Komen-komen di bawah. Topi merah yang disomasi oleh saudara Eng Ing Eng. Sian sebenarnya, so jago, so pintar. Diajak kliennya, topi merah ini pun diajak teriak-teriak ini kan. Kebingungan sekarang topi merah. Sementara saya somasi, tapi dari sana kayak dipompa lah bahasa saya, maaf kata ya. Topi merah itu adalah masa depan bangsa ini. Jadi siapapun yang mau mengacaukan topi merah atau mengancam topi merah, kalian akan berhadapan dengan kami. How to influence stockholder, influences. Tahu ya, kami tidak pernah takut sama siapapun. Kami tidak pernah takut kepada siapapun yang berkuasa. Kasihan anak itu, bukan saya benci sama dia loh. Baca somasi saya. Tidak ada ancaman, tidak ada hukum ancaman pasal. Tidak ada, baca. Saya di sini di kelompok di antara ibu-ibu ini karena konteksnya saya juga mendukung topi merah. Oke. Hari ini somasi 2. Hari ini udah lebih tajam. Iya dong, pasal lembek-lembek. Somasi kan 2 kali. Somasi pertama halus, ini tambah tajam lagi. Ya. Karena saya merasa diri saya sendiri adalah tanda kutip kakak kelas dari topi merah. Oh, siap. Topi miring. Aduh, topi merah. Yang dipuji-puji oleh kubu Roy Suryo dan pasukan emak-emak pendukung Roy Suryo CS. Topi merah ini sebenarnya kasihan. Kenapa saya bilang kasihan, teman-teman? Kalau dia terus-terusan berada di kubu Roy Suryo CS, dia bakalan siap-siap masuk juga. Ini kan sudah disomasi oleh pengacaranya Rismon Sianipar. Nah, kalau dia nggak tidak mengindahkan 2 kali somasi, maka dia terancam juga kena pasal nih dia. Bakalan terancam masuk bui juga, kasihan. Usia masih muda, nggak usah buat bermain-main dah. Ini soal keseriusan. Ini ijazah pemimpin RI 1 pernah 2 periode. Seharusnya sih kalau topi merah ini cerdas, dia mundur saja dah. Dia membuat klarifikasi dah. Dia membuat permintaan maaf, udah posisinya aman. Atau gimana kalau menurut kalian, teman-teman? Komen-komen di bawah. Makin hari statement dari Roy Suryo ini seperti statement orang tolol yang nggak sekolah ya. Dia ini sekarang membicarakan ritual tradisional Nusantara yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, Presiden ke-7 katanya. Dulu, kalau mau diingat-ingat, dia ini pernah dipenjara pasal penistaan agama yang dia membuat wajah Pak Jokowi di stupa gitu ya, artinya dia menistakan Buddha. Lalu hari ini dia telah menistakan ada tradisi Nusantara dengan dia mengolok-olok seolah-olah itu adalah klinik dan mistis dan seolah-olah itu adalah perbuatan yang tidak baik, ritual-ritual itu gitu. Bahkan ketika dia mengatakan air suci, di mana kita tahu sendiri ya, itu adalah tirta. Jadi aparatur negara maupun para akademisi, tolong deh si Roy Suryo ini cepat-cepat ditangkap di penjara kayak dulu lagi. Ini bukan tentang ijazah Pak Jokowi, tapi ini udah pembodohan terhadap generasi muda serta kaum intelektual akademisi.
Masa politikus kayak gini? Tapi bukan hanya Roy Suryo ya, senior-senior lain yang katanya akademisi, politikus, pembina kaderisasi juga hari ini kayak benda-benda atau sesuatu yang kemudian disakralkan atau kemudian dianggap itu suci. Misalnya memotong kepala kerbau untuk ditanam, kemudian menaruh paku emas di tiang rumah, bangunan rumah, ya. Kemudian mengambil air suci dari beberapa mata air, ya. Dan itu pun masih dilakukan oleh bekas presiden ke-7 kita, ya kan? Aduh, teman-teman, wajar ya kalau banyak tuntutan dari masyarakat berbagai kalangan untuk Roy Suryo ini segera sajalah diputuskan kasusnya di P21, lalu diadili, digiringlah sesuai dengan apa perbuatannya yang dilakukannya. Karena masyarakat sudah terlalu geram, gerah, kepanasan, sangat kecewa, sangat terganggu dengan kegaduhan yang dibuat oleh kelompok ini selama beberapa bulan, bahkan sudah lebih dari setahun ya kegaduhan yang diciptakan oleh mereka. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah.